Kabar terbaru bagi pensiunan, Sri Mulyani baru saja menerbitkan aturan baru PMK nomor 32 tahun 2025 untuk tahun anggaran 2026. Siap-siap 11 program prioritas Prabowo. Dan siap-siap informasi terkait dengan kenaikan gaji dan pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah. Taspen langsung buka suara. Sederet informasi ini kita sampaikan pada sore hari ini di Rabu 4 Juni 2025. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan Sri Mulyani yang telah menerbitkan aturan baru terkait dengan anggaran di 2026. Apakah di anggaran 2026 ini masuk kenaikan gaji ataupun pesangon pensiun hingga 1 miliar? Berikut informasi selengkapnya. Kementerian Keuangan resmi mengeluarkan kebijakan baru yang bakal berdampak langsung terhadap aktivitas aparatur sipil negara, khususnya dalam hal penggunaan anggaran untuk kegiatan rutin seperti perjalanan dinas, rapat hingga pemberian honor pengelolaan keuangan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan atau SBM untuk tahun anggaran 2026 yang diundangkan pada 20 Mei 2025 lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk penyesuaian belanja negara agar lebih mencerminkan kondisi real di lapangan, serta tetap menjunjung prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan APBN. Salah satu poin paling mencolok dalam aturan terbaru ini adalah penghapusan uang harian alias uang saku untuk ASN yang melakukan rapat di luar kantor, termasuk untuk rapat full day yang sebelumnya masih mendapatkan alokasi dana. Bahkan biaya komunikasi yang sempat diberlakukan selama masa pandemi COVID-19 kini juga dihapus, karena dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Langkah penghapusan ini menyusul kebijakan sebelumnya yang telah lebih dulu menghapus uang saku untuk rapat half day sejak tahun anggaran 2025. Kini, rapat-rapat di luar kantor hanya boleh dilakukan untuk kegiatan bersifat strategis dan kolaboratif yang melibatkan kementerian atau lembaga lain atau masyarakat, dan itu pun dilakukan secara sangat selektif. Tak hanya itu, besaran honor untuk para pengelola keuangan juga ikut disesuaikan. Dalam belit ini, pemerintah memutuskan memangkas hingga 38% honorarium tertinggi yang biasanya diterima oleh penanggung jawab pengelola keuangan, tim pengadaan barang atau jasa, maupun pengelola penerimaan negara bukan pajak. Kemenq juga memangkas anggaran transportasi dari dan ke bandara, stasiun, pelabuhan, dan terminal, termasuk untuk wilayah Jabodetabek, dengan rata-rata penurunan sebesar 10%. Pembayarannya pun kini menggunakan sistem lump sum atau sekaligus. Namun demikian, pemerintah tetap membuka ruang kebijakan baru untuk mendukung dunia pendidikan. Nah, itulah aturan yang telah diterbitkan oleh Sri Mulyani, yang mana ini akankah berlanjut hingga tahun 2026. Masih banyak beberapa aturan-aturan lain yang diterbitkan oleh Sri Mulyani. Kemudian, Sri Mulyani juga membocorkan 11 program prioritas Prabowo yang akan menelan anggaran 446 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan 11 program prioritas Presiden Prabowo. Belasan proyek ini dibiayai langsung oleh APBN untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di tengah kondisi dunia yang sangat dinamis dari sisi geopolitik maupun ekonomi, Sri Mulyani memaparkan APBN juga terus dioptimalkan sebagai instrumen meredam guncangan ekonomi. APBN akan terus hadir untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung dunia usaha, menciptakan kesempatan kerja, dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Melalui berbagai belanja APBN, pemerintah telah menyiapkan respon kebijakan counter-cyclical dalam bentuk berbagai paket kebijakan ekonomi. 11 program prioritas Prabowo ini anggarannya dari APBN tembus mencapai 446,24 triliun. Program tersebut diharapkan dapat menggerakkan perekonomian Indonesia. Program Koperasi Desa Merah Putih menjadi program dengan anggaran terbesar menembus 200 triliun
Di bawahnya ada program makan bergizi gratis dengan anggaran hingga 121 triliun. 11 program prioritas Prabowo. Pertama, makan bergizi gratis 121 triliun. 2. Program 3 juta rumah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan 41,88 triliun. 3. Koperasi Desa Merah Putih 200 triliun. 4. Sekolah rakyat 11,6 triliun. 5. Sekolah unggul Garuda 2 triliun. 6. Rehabilitasi sekolah 19,5 triliun. 7. Cek kesehatan gratis 3,4 triliun. 8. Penuntasan tuberkulosis 1,5 triliun. 9. Pembangunan RS berkualitas 1,7 triliun. 10. Lumbung pangan 23,16 triliun. Dan 11. Pembangunan bendungan dan irigasi 20,5 triliun. Lantas bagaimana dengan kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan di tahun ini? Apakah akan dilakukan di tahun 2026? Nah, terkait dengan itu, baru saja lebih dari 700.000 aparatur sipil negara yang dahulu dikenal dengan PNS serta pejabat negara telah menerima pencairan gaji ke-13 pada Juni 2025. Menteri Keuangan memastikan gaji ke-13 untuk ASN Polri pensiunan mulai dicairkan pada bulan Juni 2025. P3K yang merupakan ASN juga mendapatkan gaji ke-13. Sri Mulyani menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran 49,3 triliun terkait dengan gaji ke-13, yang mana gaji ke-13 ini telah kita rasakan bersama. Kemudian, terkait dengan pembayaran gaji ke-13, ini sudah kita rasakan bersama. Sementara untuk kenaikan gaji, kenaikan gaji di tahun 2025 ini, masih belum ada informasi terkait dengan kenaikan gaji ini dari pemerintah. Hanya saja sebelumnya pemerintah memastikan terkait dengan efisiensi, gaji itu aman, termasuk dengan tunjangan juga. Ya, seperti yang kita lihat tadi ada 11 program prioritas itu, tidak termasuk di sana kesejahteraan ASN ya. Ya, kemudian terkait dengan pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah, bagaimana nasibnya? Nah, tentu ini menjadi pertanyaan juga. Dalam kabar yang beredar disebutkan bahwa gaji pensiunan PNS akan diubah bentuknya menjadi pesangon. Tentu membuat para pensiunan dan ASN menjadi berharap-harap apakah benar ini akan dilakukan. Karena menimbang banyaknya dana yang akan didapatkan oleh pensiunan ketika masa pensiun. Nah, menanggapi isu tersebut, PT Taspen akhirnya buka suara dan memberikan klarifikasi resmi terkait dengan kebenaran informasi yang beredar. Melalui pernyataan resminya, Taspen menegaskan bahwa informasi mengenai gaji pensiunan PNS akan diubah menjadi sistem pesangon adalah tidak benar. Taspen memastikan bahwa di tahun 2025 ini, gaji pensiunan PNS tetap dibayarkan secara bulanan dan tidak diubah dalam bentuk pesangon. Dan dengan demikian, tidak ada perubahan untuk pembayaran pensiun dari sistem bulanan menjadi sistem pesangon. Taspen juga mengimbau seluruh pensiunan dan ASN untuk tidak mudah percaya pada kabar yang tidak bersumber dari kanal resmi. Jadi hingga saat ini memang belum ada informasi terkait dengan pesangon pensiun ya, belum ada aturan terkait dengan perubahan skema pensiun, walaupun saat ini pemerintah tengah melakukan pembahasan reformasi ASN.